Menanam adalah kebutuhan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan, melainkan juga untuk perbaikan lingkungan. Menanam bukan hanya untuk menghasilkan oksigen, melainkan menghasilkan terciptanya tata kelola air. Ya, kita harus menumbuhkan dan mengelola aneka ragam tanaman, karena perilaku ini termasuk kerja kebudayaan yang visioner dan akan bisa menjadi solusi bagi Indonesia. Apa yang kita bayangkan seandainya hunian manusia semakin padat, sementara aneka ragam tanaman semakin susut? Apa jadinya jika bangsa ini tidak bisa menghasilkan sumber makanan bagi perutnya sendiri? Dampak negatifnya banyak. Yang paling terasa adalah terjadinya krisis ekonomi atau kelemahan ekonomi rumah tangga. Kita bisa melihat hal ini dari fakta yang kita alami. Selama puluhan tahun, Indonesia mengalami masalah pelik dalam urusan pekerjaan. Puluhan tahun, bangsa ini tak bisa melepaskan diri dari belenggu kemiskinan akibat merajalelanya pengangguran dan semi-pengangguran. Penyebab paling mendasar adalah karena lahan-lahan pertanian tidak terkelola secara baik. Padahal bumi kita sangat subur, dan itu mestinya menjadi sektor usaha produktif bagi mata pencaharian rakyat. Karena di sektor industri dan jasa, kita juga sangat lemah dalam menyerap tenaga kerja. Kita pun kemudian terus berkutat pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar yang sampai kini sangat memprihatinkan. Banyak bayi lahir dalam kondisi stunting. Banyak anak-anak yang lapar dan kekurangan gizi. Karena urusan kita masih sebatas perut, kita pun tak kunjung mampu melahirkan kreativitas. Anak putus sekolah karena urusan perutnya belum selesai. Banyak pendidikan tak maksimal karena tidak didukung dan tidak mendukung produksi ekonomi di sekitarnya. Pikiran orang Indonesia tak beranjak maju karena beban kebutuhan dasar rumah tangganya masih belum memadai. Yang disebut rakyat lapisan bawah adalah sebuah keluarga yang berpendapatannya hanya sekitar 900.000 hingga 2 juta rupiah setiap bulan. Yang disebut rakyat kelas menengah, pendapatannya hanya berkisar antara 2 juta rupiah hingga 9 juta rupiah. Dan tragisnya, kita sangat mudah melihat orang-orang miskin yang hidupnya hanya berkemampuan konsumsi tak lebih dari 500.000 per bulan. Dulu kita adalah bangsa kaya, karena sumber produksi pertanian sangat kuat. Bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara, karena ada kekayaan dari bumi yang diurus para petani. Kekayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, selain dari hasil laut, juga berasal dari pertanian. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Karena kita malas mengurus tanaman, kita pun menjadi bangsa yang rendah ekonomi, rendah literasi, dan rendah skill pekerjaan. Akibatnya, kita tak mampu mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Makanan menjadi serba mahal, dan kita harus membelinya, sementara upah dari pekerjaan kita sangat minim. Untuk keluar dari sengkarut keterbelakangan dan kemiskinan ini, kita harus menanam. Menanam jangan dianggap lagi sebagai hanya urusan petani. Menanam harus menjadi urusan pendidikan, urusan agama, dan urusan kenegaraan. Kita harus membangun ulang pola pikir. Kita harus banyak mengembangkan tanaman penghasil biji, bukan hanya biji beras dari padi. Ada sorghum dan hanjeli, yang bukan saja bisa untuk memperkaya sumber pangan, melainkan bisa menjadi sumber kekayaan dari sisi herbal. Kita harus menumbuhkan ragam sayuran dan rempah-rempah untuk gizi dan ekonomi rakyat. Bumi kita yang subur memungkinkan ragam sayuran dan rempah kita mendapat tempat untuk ekonomi dunia. Rakyat Indonesia juga kurang gizi dari buah-buahan. Padahal lahan kita subur dan masih banyak tanah yang kosong. Setiap desa masih bisa menumbuhkan jutaan pohon buah-buahan. Tetapi mengapa kita sekarang menjadi bangsa yang rendah gizi se-Asia? Kita harus menggarap pertanian secara serius. Serius itu artinya memiliki visi pertanian untuk mengatasi masalah yang paling mendasar. Sebagai contoh, kalau bangsa kita masih kurang gizi, maka solusinya bukan belanja gizi, melainkan harus menumbuhkan tanaman penghasil gizi. Itu artinya, kita harus mahir menanam dan beternak. Karena bekerja membutuhkan skill yang cerdas, maka kita pun harus menjalankan pendidikan secara tepat. Kita harus mahir dalam mengurus tanaman pertanian, karena hanya dari sinilah kesempatan kita itu ada. Ada tanah tempat produksi, ada sumber daya manusia dari keluarga petani desa yang bisa menjalankan kerja budidaya. Lagi pula, kerja pertanian juga memiliki akar historis dari bangsa ini. Dengan menumbuhkan banyak makanan, kita pun akan beruntung, karena akan memunculkan pekerjaan lain di luar pertanian. Dengan banyaknya panen dari pertanian, roda ekonomi desa akan lebih dinamis.
Rakyat pun akan dapat gizi, dan ekonominya pasti akan meningkat. Selain itu, krisis lingkungan yang semakin gawat akan terkendali jika kita memiliki banyak tanaman buah di desa-desa. Inilah cara berpikir yang tepat untuk mengurangi persoalan bangsa Indonesia. Segenap usaha perbaikan Indonesia mesti mengutamakan urusan menanam. Saatnya mata batin kita harus jernih untuk menatap kenyataan. Kenyataan yang buruk harus diperbaiki. Ya, untuk solusi Indonesia, kita harus memperbaiki Indonesia dari desa, dan pertanian adalah kata kuncinya.